Do that one dance, baby. That one. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Brenda Lowing. Perkenalkan, nama saya Daniel Valentino Frederick Supit. Perkenalkan, nama saya Cantika Nitami. Perkenalkan, nama saya Kristanto Benedik Pelipatio. Perkenalkan, nama saya Karlan Alicia Karisamaati. Hai, perkenalkan nama saya Deborah Putri Ngantung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Prasetya Ramadan Effendi. Perkenalkan, nama saya Dina Cahyani Ajis. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maini Araman. Perkenalkan, nama saya Rini Hestiani Pakiding. Monera adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler. Sesuai dengan asal kata monera yang dari bahasa Yunani yaitu moneres yang berarti tunggal. Monera meliputi sebagian besar prokariotik atau memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran atau selaput inti sel. Oleh sebab itu, nama lainnya adalah prokariota atau prokaryotai. Klasifikasi monera menurut pahangvi.com, awalnya monera terbagi menjadi dua kelompok yaitu bakteri dan alga biru atau cyanophyta. Kini, kingdom monera terbagi lagi menjadi dua kelompok besar yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Berdasarkan dunia pendidikan, ciri-ciri monera secara umum yaitu pertama, tersusun atas satu sel atau uniseluler, kedua, bentuk selnya bervariasi, ketiga, tipe sel prokariotik, keempat, memiliki dinding peptidoglikan, dan kelima, tidak memiliki organel membran. Adalah salah satu contoh protista yaitu Paramecium. Pada keterangan yang pertama ada sitoplasma, yang kedua silia, yang ketiga mikronukleus, yang keempat makronukleus, yang kelima pelikel, yang keenam vakuola kontraktil, yang ketujuh celah mulut, yang kedelapan vakuola makanan, dan yang kesembilan lubang anus. Ciri-ciri protista yang pertama, protista terdiri dari makhluk bersel satu atau uniseluler dan makhluk bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, protista memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, sebagian besar protista adalah aerob atau membutuhkan oksigen, sebagian lainnya anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Baik, klasifikasinya yaitu ini berasal dari Kingdom Fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Agaricaceae, genus Agaricus, dan spesies Agaricus bisporus. Dan nama ilmiah yaitu Agaricus bisporus. Ciri-cirinya yaitu jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing. Ini seperti kancing kan, sama kan? Nah, iya. Dan berwarna putih bersih, tapi di sini warna krem atau coklat muda. Tidak memiliki klorofil, memiliki tangkai yang relatif pendek, memiliki tudung yang hampir menyerupai kancing seperti yang tadi saya bilang, memiliki perakaran yang serabut dan juga melekat pada substrat. Nah, yang porus itu, yang itu di atas, yang garis-garis, itu gills atau lamellae. Dan yang ini adalah ring annulus, yang di sini adalah stem atau step, dan yang paling bawah itu cup atau volua. Dan ada akarnya yaitu mycelial teriat. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian Kingdom Fungi, yaitu contohnya adalah jamur merang. Jamur merang. Nama ilmiahnya adalah Volvariale volvacea, divisi Basidiomycota, kerajaan fungi, kelas Homobasidiomycetes, spesies V. volvacea, ordo Agaricales, dan famili Luteaceae. Kita masuk pada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama adalah pilius atau tudung, kedua adalah universal atau kulit tudung, universal remnants atau kulit tudung, ketiga ada heminium atau lamella, terdapat garis-garis. Selanjutnya adalah cincin atau anulus, dan stem, batang, volva, cawan, dan yang terakhir miselium. Kita masuk pada bagian ciri-ciri dari jamur merang, yaitu berwarna putih abu-abu,
Bersifat saprofit, dapat dimakan, hidup pada suhu antara 30-38 derajat Celcius dengan suhu optimum pada 35 derajat Celcius, termasuk Basidium mycota, dan berkembang biak dengan spora yang dihasilkan Basidium. Tudung berwarna putih abu-abu seperti cawan, coklat tua keabu-abuan. Klasifikasi dari tanaman janda bolong atau Monstera adansoni Scott. Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, kelas Liliopsida, Ordo Alismatales, famili Araceae, genus Monstera adans, spesies Monstera adansoni Scott. Secara morfologi, tanaman Monstera ini berbunga sempurna dengan bentuk tongkol silindris, panjang mencapai 17-20 cm, dengan ujung mengecil dan tumpul membulat. Kemudian, ciri khas dari janda bolong umumnya biasanya seluruh daunnya berwarna hijau dan terdapat bolongan di daun-daunnya. Dan daunnya agak sedikit tebal. Di sini, saya sudah menyiapkan tanaman Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Klasifikasi bunga Kamboja, Kingdom Plantae, divisi Magnolipita, kelas Magnoliopsida, Ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Adenium, spesies Adenium obesum. Ciri-ciri Kamboja Jepang yang pertama akar. Akar dapat membentuk ubi sebagai tempat cadangan air dan makanan. Yang kedua batang. Tanaman ini mempunyai batang yang halus, lunak, dan tidak berduri. Batangnya juga mengandung getah putih yang mempunyai rasa pahit dan beracun jika digunakan dalam konsentrasi banyak. Yang ketiga daun. Tanaman ini mempunyai beragam bentuk daun, corak, warna, ketebalan, dan tekstur yang berbeda tergantung dari jenisnya. Yang keempat, bunga. Tanaman ini memiliki bunga berumah satu, karena di satu bunga terdapat mahkota bunga, kelopak bunga, putik, benang sari, ovari, dan tangkai bunga. Motif bunga pun sangat beragam. Yang kelima, buah. Umumnya tanaman ini menghasilkan buah walaupun dengan jumlah dan ukuran yang beragam. Ini adalah bunga vinca, dikenal juga dengan sebutan bunga periwinkle. Ciri dari bunga vinca yaitu antara lain dengan memiliki 5 kelopak bunga, dengan memiliki lubang pada bagian tengah, dengan panjang antara 1 sampai 2,8 cm, menjadikan bunga ini memang terlihat berbeda. Tinggi tanaman ini kurang dari 50 sampai 90 cm, namun ia dapat tumbuh di daerah dataran rendah atau tinggi yang ketinggiannya mencapai 800 meter. Terdapat rambu halus, sedangkan buahnya adalah buah kering. Adapun bagian-bagian dari ayam, yang pertama pial, yang kedua paru, yang ketiga gelambir, yang keempat mata, yang kelima telinga, yang keenam bulu, yang ketujuh bulu punggung, yang kedelapan bulu leher, yang kesembilan ekor, yang ke-10 tungkai kaki, dan yang ke-11 jari kaki, dan yang ke-12 bulu ekor. Adapun klasifikasi ayam, yang pertama kingdom yaitu Animalia, yang kedua divisi atau phylum yaitu Chordata, kelas yaitu Aves, order yaitu Galliformes, famili yaitu Phasianidae, genus yaitu Gallus, dan spesies yaitu Gallus. Nah, sekarang saya akan membahas tentang klasifikasi Animalia. Animalia memiliki ciri yang pertama, bersel banyak atau multiseluler, yang kedua selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran, yang ketiga memiliki dinding sel, yang keempat bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof, yang kelima dapat bergerak secara aktif, yang keenam umumnya bereproduksi secara seksual, dan yang ketujuh memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Nah, ini adalah contoh organisme Animalia yaitu anjing dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, famili Canidea, genus Canis, spesies Canis lupus, dan subspesies Canis lupus familiaris. Nah, kurang lebih ini bagian-bagian dari anjing. Ada bagian badan,
ekor, paha, jari kaki, dan lutut, siku, pergelangan tangan, lengan bawah, bahu, leher, mulut, hidung, moncong, mata, dan telinga. Baiklah, saya bakal menjelaskan tentang kingdom Animalia. Kingdom Animalia yang saya pakai di sini adalah kucing. Kelas Mammalia, Ordo Carnivora, Family Felidae, Genus Felis, Species F. silvestris. Nama ilmiah kucing adalah Felis catus. Bagian-bagian kucing ada 9. Yang pertama mata, yang kedua hidung, ketiga kumis, keempat kepala, 5 telinga, 6 ekor, ke-7 kaki, ke-8 perut, ke-9 mulut. Ciri fisik kucing umumnya memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kucing rata-rata memiliki panjang tubuh sekitar 25 cm hingga 40 cm tergantung rasnya. Untuk kucing warnanya juga sangat bervariasi, mulai dari putih hingga hitam pekat, coklat, dan lain-lain. Terkadang bulu milik kucing sangat rapuh sehingga terkadang akan mudah menemukan bulu kucing di tempat aktifnya.